warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aminatus Solihah dari kelas Tadris Biologi 2C, nomor absen 10. Pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, dosen pengampu Ibu Lailatus Zuhriah. Pertanyaannya adalah, yang pertama, bagaimana konsep ideal pendidikan Islam yang sesuai dengan konsep, sistem, dan tujuan pendidikan Islam? Pendidikan Islam yang ideal adalah pendidikan yang memiliki keseimbangan antara intelektual, emosional, dan spiritual. Secara umum, dapat dikatakan bahwa filsafat pendidikan Islam adalah memberikan dasar pijakan bagi seseorang, sekelompok, atau lembaga dalam praktik pendidikan. Jika pendidikan adalah upaya untuk sadar dalam proses yang sistematis, sudah jelas bahwa tujuan pendidikan Islam adalah untuk mengembalikan manusia kepada hakikat manusia yang sesungguhnya. Pencapaian tersebut dilakukan dengan membentuk sikap, penambahan wawasan, dan pemberian bekal keterampilan. Dalam pendidikan Islam, kita telah mengenal 3 konsep dasar dalam pendidikan Islam itu sendiri. Yang pertama ada takdib, ada tarbiyah, dan juga taklim. Dari ketiga konsep ini, kita dapat merumuskan konsep untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Menyusun konsep tersebut untuk menjadi dasar pijakan dalam melaksanakan proses pendidikan. Takdib yang berarti mendidik, dalam hal ini kita dapat membentuk sebuah tatanan masyarakat yang menanamkan dan merealisasikan nilai-nilai Islam dan mampu menjalankan tugas serta fungsi manusia sesuai dengan hakikat manusia. Tarbiyah yang berarti mencipta. Allah lah yang menciptakan bagi seluruh alam semesta ini, termasuk kita manusia. Yang ketiga ada taklim, berarti proses pengajaran. Taklim lebih menekankan terhadap proses penalaran saja. Maka dari itu, konsep ideal pendidikan Islam adalah mereka atau manusia yang bertakwa kepada Allah, mampu menggunakan logikanya secara baik, berinteraksi sosial dengan baik, dan mampu bertanggung jawab dan mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat. Selanjutnya, soal yang kedua adalah kondisi terkini perkembangan pendidikan Islam di dunia yang ternyata pada tataran implementasi tidak seideal dengan apa yang ada pada tataran konsep. Jika melihat kondisi sekarang yang dihadapi oleh pendidikan Islam, yaitu kemajuan iptek dan dekadensi moral. Pada hal ini, lembaga-lembaga pendidikan Islam harus mereformasi kurikulumnya agar dapat menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan memiliki daya saing dalam menghadapi kompetisi global. Pendidikan Islam juga harus menyesuaikan diri dengan target untuk dapat melaksanakan tujuan pendidikan Islam yang sebenarnya. Selanjutnya, soal yang terakhir adalah penyebab kurang majunya pendidikan Islam dari berbagai perspektif jika dibandingkan dengan pendidikan Barat, dan beri solusi pemikiran. Menurut saya, yang menjadi penyebab kurang majunya pendidikan Islam daripada pendidikan Barat adalah banyak negara-negara di dunia itu mengacu kepada negara Barat sebagai ilmu pengetahuan atau sebagai acuannya sumber ilmu pengetahuan gitu. Terus yang kedua, banyak tokoh-tokoh di Indonesia, bahkan di negara-negara lain, mereka itu lebih banyak memilih untuk mengenyam pendidikannya atau mencari ilmu pengetahuan di negara Barat dengan alasan di negara Barat ilmu pengetahuannya
teknologinya dan juga sarananya itu lebih maju, berkembang, dan lebih terpenuhi gitu. Selain itu, negara barat juga cenderung menghabiskan waktunya bahkan sepanjang hari untuk penelitian yang sedang mereka jalani gitu. Sedangkan pendidikan Islam, mereka juga melakukan penelitian tapi tidak bisa maksimal karena mereka juga tidak bisa menghabiskan sepanjang hari hanya untuk penelitian atau menghabiskan waktunya di laboratorium atau di observarium gitu ya. Karena pendidikan Islam juga pendidikan Islam itu juga mengacu terhadap ilmu agama juga. Mereka harus melaksanakan ibadahnya gitu. Selanjutnya, solusi pemikiran. Solusinya, umat Islam harus memiliki semangat yang tinggi dalam belajar dan selalu ingin tahu dalam menggali ilmu pengetahuan yang diiringi dengan ilmu agama. Kemudian, pendidikan Islam itu juga harus menstabilkan ekonominya untuk pendidikan dengan pengadaan fasilitas-fasilitas yang menunjang proses belajar masyarakat. Selain itu, pemerintah seharusnya juga dapat memberikan stabilitas ekonomi untuk mendorong kemajuan sains dan teknologi umat Islam di negara ini, dengan membangun dan mendukung lembaga pendidikan tinggi dan observarium agar para ilmuwan dapat melakukan penelitiannya di berbagai bidang. Selain itu, para tokoh pendidikan Islam ya, atau kita sebagai pendidikan Islam itu bisa mengacu atau belajar dari tokoh-tokoh Islam pada zaman dahulu, karena tokoh-tokoh Islam pada zaman dahulu itu memiliki atau sudah melakukan banyak penelitian seperti di bidang astronomi, di bidang kedokteran, dan di bidang sains dan banyak sebagainya. Itu kita sebagai pendidikan Islam masa sekarang ya, itu bisa mempelajari dari tokoh-tokoh sebelumnya, kemudian kita bisa mengembangkan itu sebagai objek dan penelitian lanjutan gitu untuk mengembangkan ilmu dan teknologi yang baru gitu, penelitian yang baru gitu. Selebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.